Yo Om Bro, welcome back to my channel. Oke, jumpa lagi ya di channel kesayangan Om Bro semuanya. Channelnya Jorok. Nah, Om Bro, masih ingat nggak dengan kit yang satu ini? Oke, jadi di video review saya yang paling awal-awal ya, itu saya nge-review RC ini. Ini adalah RC Hobby Plus Mini J skala 1/24. Saat itu saya ada mengatakan bahwasanya Mini J ini adalah saingannya dari Axial HCX 24. Oke. Nah, baru-baru ini saya sudah ada bahan perbandingannya Om Bro. Oke, ini dia Axial HCX 24. Jadi ini adalah mini RC skala 1/24, produknya Axial. Jadi di video episode kali ini kita akan membahas perbandingan RC Axial 1/24 dengan RC Hobby Plus 1/24. Oke, langsung kita unboxing aja ya Om Bro ya. Nah, oke, di sini ada unit RC-nya ya Om Bro ya. Nah, jadi ini yang saya review itu adalah Axial HCX 24 dengan varian body deadbolt ya. Oke. Di sini ada manual booknya. Nah, untuk varian HCX 24 ini dia sudah dilengkapi dengan baterai A2 ya, 4 piece. Oke, di sini ada dikasih cadangan link gardan dan tabung kopel ya, tabung kopel. Oke, nah ini ada dikasih charger. Chargernya unik sih. Nah, ini untuk remote-nya Om Bro. Remote-nya di sini simple ya. Simple tapi 3 channel Om Bro. Walaupun masih versi analog. Oke. Nah, sekarang kita bahas kitnya Om Bro. Ini saya lepas dulu bodinya. Oke. Untuk body postnya lumayan menarik ya. Bagian depan dia ada pakai klip. Nah, untuk melepas bodinya dia sistem engsel Om Bro. Keren nih, keren. Wow, sudah dilengkapi dengan baterai Om Bro. Di sini baterai yang dipakai adalah LiPo 2 channel ya. Keren nih. Ini pakai 2 channel. No, God, please, no! No! No!
no! Kalau kemarin yang apa ini Hobby Plus Mini J itu masih pakai 1S ya. Di sini dia baterainya sudah 2S. Tadi saya salah sebut. Oke, ini kita bandingkan dulu sasis kitnya dengan yang Hobby Plus Mini J. Oke, kita bandingin semuanya aja Om Bro ya. Nah, kalau dari dimensi ya, dimensi body ini sama gede Om Bro ya, sama gede. Panjang dimensinya dapat, wheelbase-nya nah untuk wheelbase Axial SCX 24 dia lebih panjang ya. Oke, berikutnya ini yang mau saya bahas di apa ya, masing-masing RC ini ya. Dari segi scale sih sepertinya lebih scale di SCX 24, walaupun grill dan untuk ornamen di belakang ini semua masih stiker ya. Sedangkan di Mini J ini udah pakai grill bahan hard plastik ya. Di bagian belakang juga ini udah pakai bahan hard plastik. Sudah ada snorkel, ada spion yang terpisah dari body lexannya, ada roof racknya ya. Roof racknya ini lumayan detail. Ban serep, nah ini ban serepnya ini berfungsi ya. Sedangkan kalau di SCX 24 ini cuman ada roll cage-nya doang ya. Roll cage-nya bahan hard plastik. Oke. Kalau untuk realistis sih saya bilang ini lebih scale ya. Oke, berikutnya di ukuran rodanya. Ini ukuran roda lumayan banyak sih selisihnya ya. Lebih gede bannya Axial ya, Axial SCX 24. Cuman kalau di roda keunggulannya itu ada di Mini Z. Walaupun ukuran rodanya lebih kecil, tapi ini velgnya velg bedlock Om Bro. Jadi ini ada board bedlocknya, bannya bisa dilepas dari velg. Sementara punya Axial SCX 24 ini bannya sudah dilemati nih ke velgnya. Untuk shocknya sama-sama shock kecil ya. Oh, tapi lebih padat shocknya Mini J ini Om Bro. Dia lebih keras dikit ya dibanding punya SCX 24. Nah, untuk SCX 20 untuk Mini J sudah dilengkapi dengan bumper depan dan bumper belakang. Kalau di SCX 24 versi Deadbolt ini cuma ada bumper depan doang ya. Untuk kaki-kaki, wah ini menarik nih, menarik. Nah, untuk kaki-kaki ya, kalau diperhatiin di bagian gardannya, nih Om Bro perhatiin di bagian bonggol gardan, Axial SCX 24 itu bonggol gardannya lebih kecil Om Bro. Kalau yang di Hobby Plus Mini J, bonggolnya lebih gede. Ada alasannya kenapa Axial SCX 24 dia bisa lebih kecil bonggol gardannya. Nah, kalau Om Bro perhatiin nih. Nah, ini bonggol gardan SCX 24 dia seperti ada dua tingkat gitu. Itu mengapa sebabnya bonggol gardan Axial SCX 24 bisa lebih kecil dibanding dengan bonggol gardannya Hobby Plus Mini J ya. Jadi ini lihat seperti dua tingkat gitu Om Bro. Untuk melepas bodi memang Axial SCX 24 lebih praktis ya, sistem engsel. Tapi kalau untuk aksesnya saya lebih suka yang ini. Jadi dia terbuka semua ya.
gampang untuk kita akses. Oke, plus minus dari Mini J dan Axial SCX24 ya. Kalau di Axial SCX24 ini saya suka servonya masih di gardan Om Bro. Jadi kalau dia belok-belok, ini sasisnya tidak goyang-goyang Om Bro. Sedangkan di Mini J ini servonya sudah di sasis. Jadi kalau belok-belok ini tahulah bobot terlalu ringan kan. Bodinya goyang-goyang nggak jelas gitu deh. Kurang suka saya. Ground clearance. Nah, untuk ground clearance jelas lebih tinggi Axial SCX24. Ini karena bannya kecil sih ya. Ground clearance-nya ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Untuk motor. Ukuran motornya sama gede. Kalau ukuran gearboxnya dimensinya sih lebih gede punya ini Hobby Plus Mini J. Oke, keren. Sasis frame. Wah, Axial keren ya. Walaupun dia Mini RC skala 24, sasisnya tetap pakai yang itu, yang model C gitu. Suka saya. Kalau yang Hobby Plus udah memang pakai apa ya, sasis metal bahan aluminium, tapi dia yang model flat Om Bro. Oke, kita coba tes nyalakan keduanya ya. Kita rasakan gimana feel drivingnya antara kedua RC ini. Oke Om Bro, Axial SCX24 Hobby Plus Mini J skala 1/24. Nah, ini perbandingan remote di antara keduanya ya. Jelas lebih gede ini lebih kecil. Saya lebih suka yang ini sih. Sesuai lah dengan ukuran RC-nya. Nah, ini memakai baterai A3. Kalau ini memakai baterai A2. Sama-sama 3 channel. Oke, sekarang kita coba keduanya ya. Oke, sudah ada lampunya ya. Tapi cuma lampu depan. Posisi lampunya di bumper. Oke, Hobby Plus Mini J sudah ada lampunya depan belakang. Lampunya ada di bodi. Ini kita coba untuk steeringnya dulu. Nyalain dulu ya. Nah, ini yang saya maksud. Ini karena servonya di sasis, dia tidak pakai panhard, makanya waktu belok bodinya geol-geol gini Om Bro. Ini saya nggak suka. Nah, punya Axial SCX24, karena servonya di gardan, jadi waktu belok-belok dia body rollnya tidak terlalu terasa ya. Ini agak goyang-goyang, wajar ya, karena ini RC kecil banget dan sangat ringan. Oke, jadi untuk feel di throttle ya, ini harus saya akui jelas lebih unggul Axial SCX24. Jadi ini untuk feel throttle-nya ini lebih terasa lebih padat Om Bro.
lebih kurang ya mirip-mirip lah dengan kita main yang 1/10. Kalau yang untuk Mini J itu dia feelnya terlalu gimana ya, terlalu susah saya jelasinnya. Oke, sekarang kita coba tes lewatin handicap dulu. Nah, ini saya coba lewatin baterai aja ya. Nah, jadi kalau di Hobby Plus Mini Z ini torsinya kurang gede kurang gede banget ini. Nah, bisa dimaklumi ya kalau torsinya kurang gede karena nih cuma memakai baterai 1 sel Om Bro. Jadi kalau untuk melewatin rintangan seperti ini udah masih dibejek gasnya. Nah. Oke, itu untuk melewati rintangan yang kecil ya. Sekarang aksial SCX 24 nya. Terasa gampang Om Bro. Karena torsinya gede sih untuk ukuran skala 24. Nah, bisa smooth Om Bro. Enaknya nih aksial SCX 24. Nah, dia naiknya bisa smooth Om Bro. Turunnya juga bisa smooth. Kalau Mini J nggak bisa Om Bro. Ini susah diajak nyantai. Nah, jadi dia main ngelos gitu doang, nggak bisa ditahan dia. Oke, itu untuk melewatin rintangan yang kecil ini. Kita coba cari rintangan yang agak gede. Apa kira-kira ya? Oke, di sini saya ada kotak baut. Kita coba dulu apakah Mini J dan aksial SCX 24 sanggup untuk melewati rintangan ini. Kita mulai dari Mini J. Oke, jadi kalau main pelan Mini J ini kewalahan ya. Mungkin karena ground clearance-nya dia lebih rendah, bannya juga lebih kecil. Nah, kalau dipaksa bisa. Sekarang yang aksial SCX 24. Kelihatan banget sih bedanya Om Bro. Nah, ini ya apanya juga nggak nyangkut ya. Memang ground clearance-nya dia lebih tinggi. Enak banget nih Om Bro. Aduh, jatuh cinta gua. Oke Om Bro, jadi sepertinya segitu doang sih review untuk Mini RC skala 1/24 ini. Kalau menurut pribadi saya menang ini sih, menang aksial SCX 24 ya. Mini J sih ya, kalau nggak mau dibilang kalah total, kalah telak sih. Cuma Mini J menangnya di harga dia lebih murah ya Om Bro ya. Tapi kalau untuk dipakai ke trailing ya, saya pasti pilih ini sih Om Bro. Keren. Ya Om Bro, sekian aja review untuk hari ini. Terus pantengin channel Jorok ya. Nantikan video-video menarik di episode berikutnya. Oke Om Bro, goodbye, see you.